Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Udiah dengan NIM A1C1 19006 dari kelas reguler B Pendidikan Kimia Universitas Jambi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas judulnya yaitu adalah deproteksi gugus fungsi. Nah, seperti yang telah disebutkan minggu lalu, deproteksi ini itu berhubungan dengan materi minggu lalu, itu adalah proteksi gugus fungsi. Nah, seperti yang kita tahu, deproteksi itu adalah suatu keadaan di mana adanya penghilang atau reduksi suatu gugus pelindung atau dari proteksi minggu lalu kita pelajari itu sehingga berubah menjadi suatu gugus fungsi awalan yang baru. Nah, di sini kita akan membahas beberapa deproteksi gugus fungsi. Nah, baiklah. Deproteksi gugus fungsi yang pertama itu adalah deproteksi gugus fungsi silil ether. Nah, terdapat cara efektif yang dapat kita gunakan untuk kita dapat melakukan deproteksi dari ether TBS alilik, benzilik, homoalilik, dan aryl primer dengan menggunakan di sini pada gambar dapat kita lihat itu ada DMSO sebanyak 10 mili yang berair atau adanya H2O di sini juga dengan banyaknya adalah 2 mili pada suhu 90 derajat Celcius selama 8 jam. Nah, keseluruhan gugus terproteksi TBS lainnya seperti fungsi ether THP, metilen dioksi, ether benzil, meter ether, dan aldehida itu tetap tidak terpengaruh. Juga benzil TBS ether itu dapat kita deproteksi secara selektif dengan adanya aryl TBS ether. Kemudian terdapat langkah terakhir dari sintetis yang membutuhkan penghilang dari 3 ether TBS. Nah, salah satunya itu adalah untuk melindungi posisi anomerik yang ada pada reaksi ini. Ini pada reaksi ini, di mana deproteksi anomerik ini dengan memakai TBAF itu dipersulit dengan adanya penataan ulang dari Lobry de Bruyn, Alberda-van Extension, dan degradasi dari katalis basa lainnya dengan metode yang agak asam. Contohnya itu PPTS dalam MEOH pada suhu 55 derajat Celcius dengan memberikan hasil yang walaupun waktunya itu kita perpanjang waktu reaksinya, namun tidak memberikan hasil. Nah, selain itu, buffer TBAF dengan ACOH itu kan memberikan target yang kita inginkan, yaitu pada reaksi ini tadi, dengan hasilnya itu adalah sebesar 83 derajat Celcius. Nah, masalah yang berhubungan dengan kebasaan Florida digaris dibawahi oleh contoh baru lainnya yang kita ambil dari sintetis Boger dari sistem cincin CD dan DE Van Comsin dan Van Comsinya. Kemudian upaya penghilang dari gugus TBS dari gambar atau reaksi yang kedua ini disertai dengan retroaldolisasi dari subunit hidroksifenilanin yang kita hasilkan untuk menghasilkan reaksi yang ketiga dengan hasilnya yaitu adalah sebesar 61 derajat Celcius. Nah, buffer itu campuran reaksi dengan ACOH dengan menekankan pada reaksi samping yang tidak kita inginkan dan akan memberikan produk yang terlindungi yang diinginkan pada reaksi bawah ini tadi. Dalam hasilnya itu adalah 60%. Nah, deproteksi itu dapat kita lakukan secara baik dengan adanya fotolisis menggunakan lampu merkuri bertekanan sedang atau contohnya itu adalah lampu Hanovia dan sumur Celupirex. Yang kedua itu adalah deproteksi gugus fungsi pada alkyl ether. Nah, pada deproteksi gugus fungsi
alkyl ether ini itu membutuhkan keadaan yang cukup ekstrim atau cukup keras, di mana dilakukan pemanasan sebesar 185 derajat Celcius dengan waktu yang lama, yaitu adalah sebesar 12 jam. Nah, itu akan menyebabkan dekomposisi molekul yang akan lebih sensitif. Nah, dalam kasus dimetoksibenzena atau pada reaksi ini, di sini dimetoksibenzena ini kita lakukan pemanasan 185 derajat Celcius selama 12 jam, maka monodemetilisasi selektif dapat kita capai. Nah, kemudian, tetapi bukan natrium bis trimetylsiliamida juga dapat selektif menghilangkan proteksi benzyl ether. Nah, pada pada reaksi yang ketiga ini, dengan adanya gugus metoksi. Hal yang sama pada alil ether juga dapat dipecah dengan prosedur deproteksi selektif gugus benzyl yang akan dimungkinkan atau pada reaksi bawah ini. Nah, gugus dimetylfenilsilosasi ini tetapi bukan difenyl butil sililoksi juga dapat dihilangkan dengan metode ini. Kemudian yang ketiga itu adalah deproteksi pada gugus diol. Nah, pada gugus diol ini pada tahapan penutup dari sintetis V itu memerlukan deproteksi simultan dari benzilidena, asetal, dan isopropildilena asetal pada reaksi di bawah ini dengan menggunakan DDQ dalam reflux asetonitril berair atau adanya air pasti di dalamnya atau H2O. Nah, langkah terakhir itu hidrogenolisis dari 3 fungsi benzyl ether itu pada dan di bawah ini, pada yang reaksi atas ini. Nah, kemudian benzyl simultan dan selektif dua kelompok hidroksi ekuator dalam metil dihidrokuinat pada reaksi ini. Di sini metil hidrokuinatnya itu sebagai butana 2,3 diasetal adalah fitur strategis utama dalam kita melakukan sintetis inhibitor 3-dehidrokuinat sintase. Nah, kemudian dalam sintetis deproteksi zat antara 1,4,2 ini, yang ini, itu memerlukan 3 langkah. Yang pertama itu ada hidrolisis ether TMS, dan butana 2,3 diasetal dengan adanya asam trifluoroasetat. Kemudian yang kedua itu adalah dengan melakukan pembelahan isopropil dari fosfonat dengan TMSBr. Dan yang terakhir itu adalah hidrolisis metil ester dengan adanya NaOH encer. Kemudian yang terakhir itu adalah deproteksi dari oksim, amina, dan juga azina. Nah, di sini ada tabel di mana itu adalah deproteksi amina dan juga azina. Nah, di sini yang pertama dapat kita lihat itu pada reaksi pertama ini itu dengan menggunakan suhu sebesar 80 derajat Celcius dengan waktu 5 menit, maka akan menghasilkan hasilnya itu adalah sebesar 88%. Nah, yang kedua, pada reaksi kedua ini itu kita menggunakan temperatur sebesar 100 derajat Celcius dalam waktu 8 menit, sehingga dapat kita hasilkan itu hasilnya sebesar 74%. Nah, yang ketiga, di sini dapat kita lihat di sini yang ketiga, dengan waktu 100 derajat temperatur 100 derajat Celcius dengan waktu 8 menit itu hasilnya lebih kecil daripada yang kedua tadi. Yang mana yang kedua tadi kan itu sebesar 74%. Nah, sedangkan yang ketiga ini itu hasilnya hanya 72%. Lalu yang keempat di sini dengan menggunakan suhu 100 derajat Celcius juga, tapi dalam waktu 5 menit. Hasil yang didapatkan itu adalah 75%.
Kemudian yang kelima, dengan temperatur sebesar 100 derajat Celcius, namun waktunya itu kita naikkan kembali menjadi 8 menit, sehingga hasilnya itu adalah sebesar 82%. Yang keenam, dengan temperatur kita turunkan sebesar 80 derajat Celcius dengan waktu 8 menit, itu hasilnya malah menjadi lebih besar, yaitu adalah sebesar 87 derajat Celcius. Kemudian yang ketujuh, di sini, yang ketujuh ini kita menggunakan temperatur sebesar 100 derajat Celcius dengan waktunya adalah sebesar 7 menit, sehingga dapat kita hasilkan itu adalah 76%. Yang terakhir itu adalah dengan temperatur 100 derajat Celcius dengan waktu 8 menit, sehingga dapat kita hasilkan hasil akhirnya itu adalah 83%. Nah, dari hasil 8 reaksi ini, 8 amina dan azina ini, dapat kita lihat yang menghasilkan hasil yang lebih besar itu adalah pada reaksi yang pertama, yaitu dengan temperatur 80 derajat Celcius dengan waktu 5 menit. Nah, reaksi tadi ini itu adalah pencampuran dari azina dan amina sebesar 1 milimol Cu nano sebagai katalisnya, yaitu sebesar 20 mol, 20% mol ya, dan H2O sebesar 5 mili. Yang kemudian kita panaskan dengan menggunakan microwave. Kemudian terdapat dua mekanisme berbeda yang dapat kita laporkan untuk deproteksi oksim ini, yang dengan katalisnya yaitu adalah Cu, imina, dan juga azina. Sementara deoksimasi oksidatif itu kita usulkan untuk reaksi yang dipromosikan yaitu adalah Cu1, di mana di sini coba kita lihat pada reaksi ini. Dalam kasus Cu2 itu hanya koordinasinya saja dengan nitrogen yang akan meningkatkan dari polaritas dari CN-nya. Kemudian, sehingga menyebabkan itu adalah serangan nukleofilik oleh airnya. Nah, dalam sistem katalik itu saat ini ada campuran dari CuO dan Cu1, atau Cu0 dan Cu1-nya untuk menguji kemungkinan dari deoksimasi oksidatifnya. Nah, sebuah percobaan itu adalah dengan melakukannya di bawah atmosfer yang sangat inert. Nah, diamati bahwa reaksinya itu sama efektif di bawah atmosfer, sama efektif jika kita ada di bawah atmosfer inert lainnya. Nah, dalam situasi ini itu koordinasi dari CuO atau Cu0 atau Cu1-nya dengan nitrogen Cn adalah mekanisme yang sangat mungkin untuk deproteksi dari oksim, imina, dan juga azina. Nah, mekanisme alternatif juga dimungkinkan untuk oksim saja. Ini dimulai dengan oksidasi penyisipan CuO atau Cu0 dalam oksim untuk menghasilkan zat antara yang dapat kita lihat di sini. Nah, setelah serangan nukleofilik air, memotong N atau C dianggap 2N-nya melalui perantara B dengan melepaskan karbonnya. Baiklah, selanjutnya itu adalah membahas mengenai permasalahan. Permasalahan yang pertama itu adalah kenapa dalam deproteksi gugus alkyl ether itu membutuhkan keadaan yang cukup keras, yaitu dengan pemanasan pada 185 derajat Celcius selama 12 jam. Jadi kenapa saya mengangkat permasalahan ini? Nah, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya itu kan deproteksi gugus alkyl ether itu kan membutuhkan keadaan yang cukup ekstrim, di mana dengan pemanasan 185 derajat Celcius selama 12 jam. Nah, itu kenapa hal itu harus menggunakan deproteksi gugus alkyl ini harus melakukan pemanasan sebesar 185 derajat Celcius selama 12 jam. Kemudian yang kedua itu adalah kenapa pada deproteksi gugus fungsi silil ether, deproteksi dapat dilakukan secara baik dengan fotolisis menggunakan lampu merkuri bertekanan sedang. Nah, tadi kan telah disebutkan sebelumnya kalau silil ether itu kan dapat diproteksi secara baik dengan fotolisis menggunakan lampu merkuri bertekanan sedang. Nah, seperti yang kita ketahui, kenapa
fungsi dari sel ether ini harus bisa dilakukan secara baik dengan adanya fotolisis tadi. Nah, apalagi dengan menggunakan lampu merkuri yang bertekanan sedang tersebut. Kemudian yang terakhir, pada reproteksi yang terakhir yang digunakan adalah oksim, amina, dan azina, yang mungkin kurang umum kita gunakan seperti alkohol, amina, dan lain-lainnya. Nah, hal apa yang dapat menyebabkan oksim, amina, dan azina itu digunakan pada reproteksi yang terakhir ini? Nah, mengapa saya mengangkat permasalahan ini? Seperti yang kita ketahui, itu kan yang sering umum digunakan itu kan adalah alkohol, amina, dan lain-lainnya. Nah, pada permasalahan terakhir ini kan digunakan adalah oksim, amina, dan azina yang kurang umum untuk kita dengarkan atau yang jarang kita gunakan. Nah, hal apa yang dapat menyebabkan oksim, amida, dan azina itu digunakan pada deproteksi yang terakhir ini? Baiklah, mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika terjadi kesalahan kata, perbuatan dan sikap yang sengaja ataupun tidak sengaja. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.